Kemudian sifat yang selanjutnya sifat kalam. Sifat kalam, sifat Allah yang selanjutnya. ثم يعتقدون أن الله عز وجل متكلم بكلام قديم أزلي أبدي غير مخلوق ولا محدث ولا مفتر ولا مبتدع ولا مخترع بل أبدا كان متكلما به وأبدا يكون لاستحالة ضد الكلام من الخرس والسكوت عليه. Selanjutnya kata Abu Ishaq Al-Shirazi menjelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan Ahlul Haq juga meyakini apa. Jadi beliau menjelaskan step by step sejak daripada abad ke-4 dan abad ke-5 dalam masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini apa. Jadi kalau hari ini masih ada banyak yang mempermasalahkan, kalau ada ya, mempermasalahkan masalah akidah ini kita harus begini, harus begitu. Tunggu dulu. Yuk kita baca yang abad ke-4. Apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita pahami dulu tuh. Ya, abad ke-4 berarti sebelum 1000 tahun. Ya, kalau hari ini kita masih memperbincangkan, ayo kita lompat 1000 tahun. Ya, kira-kira zaman itu mereka meyakininya seperti apa? Nah, inilah yang dituliskan oleh Abu Ishaq Al-Shirazi, ya, pengikut mazhab Imam Syafi'i, ya, yang beliau punya kitab terkenal, ya. Nah, di sini kita lihat. Kemudian Ahlul Haqqi, yaitu mazhab Ahlul Haqq, meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla mutakallimun. Allah itu berbicara. Ya, bisifat bikalam, dengan sifat kalam, yang sifat ini juga qadimun azaliyun. Sifat ini qadim, bersama dengan Allah. Artinya qadim apa? Nggak bisa ditanya sejak kapan Allah berbicara. Nggak bisa ditanya itu. Kalau sejak kapan pasti ada permulaan, ada waktu yang membatasi. Tapi Allah nggak punya waktu yang membatasi Allah. Maka Allah bersifat dengan sifat kalam tanpa ada permulaan. Nah, qadim, azali, abadi, dan seterusnya juga. Selamanya juga. Dari awal, sejak awal tanpa permulaan, dan sampai akhir tanpa akhiran. Nah, begitu. Ya, Allah bersifat dengan sifat kalam tersebut. Ghaira makhluk, dan kalam Allah itu bukanlah makhluk. Ya. Wala muhdas, dan juga bukan bersifat baharu, dan juga bukan bersifat mubtada', sesuatu yang diciptakan kemudian, wala mukhtara'in, yang dibuat-buat, bukan. Bal abadan kana mutakalliman wa abadan yakun. Tetapi Allah secara abadi Allah berbicara, dan secara abadi juga Allah bersifat dengan sifat kalam. Cepat saya jelaskan, ya. Saya ulangi, ya. Kami ulangi lagi. Bahwa sifat kalam Allah ini sifat pembahasan panjang di sini. Para Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak membahas sifat kalam ini. Kenapa? Pernah dengar ilmu kalam tidak? Pernah dengar ilmu kalam? Ilmu tauhid, ilmu kalam. Pernah dengar, ya? Nah, ilmu kalam ini salah satu sebab dinamakan ilmu kalam itu adalah karena pembahasan sifat kalamullah yang panjang pada masa zaman dulu. Sejak abad kedua, abad ketiga, abad keempat, itu pembahasan tentang kalamullah, sifat kalam Allah itu membuat porsinya luar biasa, banyak terjadi masalah dalam sejarah. Pembahasan sifat kalamullah. Bukan masalah dengan sifat Allah, enggak masalah dengan sifat Allah, tapi masalah dengan pemahaman orang dan sekte-sekte yang muncul tentang sifat kalamullah. Kenapa, Ustaz? Dulu pernah kejadian, seorang pastor dari Suriah, Damaskus, bernama Yohanna Dimashqi. Yohanna Dimashqi. Ya. Yohanna Dimashqi ini adalah orang Nasrani, dia pastor, ya, dan juga ahli fikir daripada orang Nasrani. Dia membaca Al-Quran, ya. Dia dapatkan dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, Innamal Masihu Isa bin Maryam, ya, kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Bahwa sesungguhnya innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu, Rasul Allah dan kalimatnya. Kalimatu alqaha ila Maryam, yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhum min, dan ruh daripadanya. Nah, dia dapat ayat ini. Nah, Isa itu dalam Al-Quran disebutkan sebagai kalimah Allah, kan? Kalimah Allah.
kalimah itu daripada sifat kalam. Jadi Isa ini menurut kalian wahai orang Islam, Isa itu kadim atau bukan kadim? Kalam Allah kadimun kan tadi kan? Sifat Allah kalamnya kadim. Nah, Allah katakan bahwa Isa itu kalimah Allah. Jadi Isa kadim atau bukan? Kagura. Dijawab kadim, nah Isa berarti Tuhan. Kagura. Dijawab bukan kadim makhluk, kalam Allah kan bukan makhluk. Yohana Dimashqi, dia yang memulai perdebatan ini. Mulailah ulama Islam membahas. Jadi kalam Allah itu makhluk atau bukan? Kadim atau makhluk? Nanti merempet kepada Al-Quran ini kalamullah atau bukan? Kalamullah. Makhluk atau kadim? Tahu jawab kan? Itu berabad-abad, 2 abad permasalahan itu. Makanya muncul ilmu kalam. Jadi jangan sembarangan hari ini mengatakan apa itu ilmu kalam, haram mempelajari ilmu kalam. Luar biasa perdebatan para ulama dulu. Demi menyelamatkan akidah. Nah, bicara masalah iman, kita udah bicara masalah iman, kita meyakini Allah punya sifat yang sempurna. Di antara sifat Allah itu adalah kalam. Yakin nggak Allah memiliki sifat kalam? Yakin. Betul? Betul. Nggak ragu? Nggak. Udah itu iman. Udah beriman begitu udah. Sekarang ketika kita mendapatkan kondisi seperti ini, pemikiran musuh-musuh Islam datang. Mereka mencoba mendobrak kita. Apa yang akan kita jawab? Jawab ini bisa merusak iman, jawab itu juga salah. Inilah muncul ilmu kemudian. Ulama membahas, datang ulama ini bicara begini, ulama ini membela begini. Ramai orang ngomong masalah ini, ramai pula, banyak pula pembahasannya. Ini berarti masuk ranah ilmu nih. Masuk ranah ilmu. Akan ada perbedaan pendapat dalam hal ini, itu biasa ranah ilmu. Yang penting iman tadi sudah. Oke, ya. Yang tadi kamu pilih. Masalah ilmu, berbeda lain juga. Kenapa? Kemampuan kecerdasannya juga berbeda. Maka kalau bicara masalah ilmu kalam, bicara masalah ilmu tauhid dalam ranah ilmu, siap-siap ada perbedaan memang. Gak bisa mengatakan bahwa ilmu kamu yang betul, yang lain telah mendung. Gureh kamu yang betul, gureh lain telah mendung. Ini ilmu, Bu. Bapak Ibu sekalian, ini ilmu. Kalau ilmu ranahnya luas. Siap menerima perbedaan. Jadi bukan bicara masalah beda iman, enggak. Kalau beda iman, kita bicara dengan orang Hindu, orang Islam, ya beda iman. Tapi sama-sama Muslim, enggak bicara masalah beda iman, bukan. Iman sama. Iman kita apa dalam masalah kalamullah ini? Bahwa kita meyakini Allah memiliki sifat kalam. Titik, habis cerita. Oh, nan taganya iman danyo. Oh, cok tagay ono. Yang keselamat dunia akhirat danyo. Tetapi ketika ada masalah muncul, inilah ilmu mulai bicara. Bagaimana? Menggerogoti iman juga. Ya, menggerogoti iman. Datanglah akhirnya orang Mu'tazilah mengatakan kalau begitu kalamullah itu adalah makhluk. Al-Quran ini makhluk kita bilang. Demi apa? Menghindari daripada pemahaman bahwa Isa itu kadim. Karena yang kadim itu hanya Allah yang satu. Nggak ada yang lain. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa yang kadim hanya Allah. Yang lain semuanya baharu. Lalu sekarang nih Allah bicara mengatakan bahwa Isa itu kalimahnya. Lalu kalam Allah apa? Kalam Allah sifatnya kadim. Nah, Isa kadim juga? Nggak mungkin kadim. Isa itu makhluk Allah. Bukan kadim, tidak kadim. Yang kadim hanya Allah yang satu. Lalu Al-Quran, kalamullah atau bukan? Kalamullah. Lalu apa Al-Quran ini? Makhluk atau kadim? Gurala. Ini pembahasan kita baca hari ini. Kita akan baca masalah. Biar kita tahu asal usul permasalahannya seperti apa.
Muncul ilmu kalam, panjang lebar pembahasan 2 abad masalah ini. Sampai datang Abu Hasan Al-Asy'ari kemudian meleraikan permasalahan kalamullah ini. Maka kalau kita baca buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikatakan bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari itu yang mengkodifikasikan atau yang memulai membuat ilmu kalam. Ya, artinya apa? Sebenarnya ilmu kalam, pembahasan ilmu kalam sebelum beliau. Cuma beliau berhasil meleraikan masalah ini yang kemudian stabil. Tidak ada lagi kemudian orang yang mempermasalahkannya. Allah mengilhamkan setiap ulama muncul ilham yang baru. Nah, orang Mu'tazilah yang datang bahkan sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari, mereka mengatakan kalamullah itu makhluk dan Al-Quran ini makhluk nih. Pada masa Khalifah Maimun berkuasa, ya, orang Mu'tazilah ini berhasil masuk kepada khalifah dan meyakinkan khalifah bahwa semua orang harus kita suruh untuk meyakini Al-Quran ini makhluk. Nah, Al-Quran ini makhluk. Padahal masalah Quran itu makhluk atau bukan, gak ada orang yang pernah ngomong seperti itu sebelumnya, gak ada. Kok ada pembahasan Quran itu makhluk? Gara-gara fitnah daripada Yohanan Dimashqi itu. Yang mulai pembahasan kena gedi pegahaba masalahnya tajadu. Lagi masa dom tanya jamun, mandu pegahaba masalah dom, masalah perang kena gedi. Bukan dengan masalah perang memang. Jamun menanjid. Dulu gitu juga. Masalahnya masalah akidah yang mulai orang-orang Kristen mencoba untuk masuk untuk mengobrak-abrik keyakinan kita pada zaman dulu itu. Ulama pembicara. Orang Mu'tazilah masuk kepada Al-Ma'mun mengatakan, wahai khalifah, kita harus paksa semua orang meyakini Quran itu makhluk demi menyelamatkan akidah kita. Kalau enggak, orang akan pikir bahwa Isa itu qadim. Atas dasar itu. Begitulah, ya. Akhirnya khalifah setuju. Dipaksalah semua ulama-ulama. Disitulah sampai Imam Syafi'i juga, ya, dipanggil oleh khalifah. Imam Ahmad juga dipanggil. Imam Ahmad enggak mau jawab. Sampai ditanya, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Beliau diam. Karena masalah Quran makhluk itu enggak pernah ditanya pada masa Nabi. Kenapa? Fitnahnya enggak muncul masa dulu. Muncul pada masa mereka. Enggak ada pertanyaan Quran itu makhluk. Kita cari hadis Quran itu makhluk atau bukan, enggak ada masalah itu. Karena fitnahnya datang kemudian. Ya. Sampai akhirnya, ya, Imam Ahmad karena enggak mau jawab, fitnah, beliau dipenjara dan disiksa dalam penjara. Itu mihnah Imam Ahmad, terkenal dalam permasalahan ini. Ini masalahnya itu. Bahwa pembahasan pemikiran, pembahasan keilmuan. Cuma salahnya orang Mu'tazilah, mereka otoriter, pakai paksaan terhadap melalui penguasa. Masalah pemikiran jauh masalah ulama nak gede. Baik meme penguasa paksanya harus lagi nyo mahanjir dona. Baik laginya. Kalau memang ini masalah pemikiran, masalah keilmuan, kasih para ulama tuh diskusi masalah itu. Penguasa menjaga saja ini kondusif. Awak Mu'tazilah ke? Dipaksa penguasa iman oleh lewanya nyo punya ke lagi tanya pegah drop ndo. Peluk belang gelap. Itu fitnah Ahlus Sunnah dulu terjadi seperti itu. Mudah-mudahan baik terjadi lagi-laginya. Kasih ranah untuk ulama untuk membahas secara kondusif. Para penguasa cuma lihat bahwa nyo baik nam pagi-pagi. Nyo ranah ulama pegahaba ulama matang. Yang hanang pun jaweh gede. Ulama matang pegahaba. Nyo le karu nyo masalah apa? Ulama pegahaba yang ke ulama api pegahaba aje. Kerana buat mandu-mandu miri-miri ulama mandu. Akhirnya kabeh karu bentuknya. Ya mana? Ya? Ya. Nah, ya, itu duduk permasalahannya. Maka disebutlah ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu adalah ilmu yang para ulama membahas tentang isu-isu, dakwah-dakwah, syubhat-syubhat yang mengganggu akidah umat Islam. Itu masuk dalam ranah ilmu kalam. Ya, begitu. Listihalati didul kalam dan khalasi wa sukuti alaihi. Nah, jadi kita meyakini kalam Allah itu adalah sifatnya, ya. Dia bukan makhluk sifat Allah, bukan muhdas, bukan baharu, ya. Tidak diciptakan, tidak dibuat, ya, tapi Allah Maha berbicara selama-lamanya, ya.
Karena mustahil kebalikan daripada kalam. Apa itu? Bisu atau diam. Ya, itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kallamallahu Musa taklima." Ya, artinya sungguh Allah telah berbicara dengan Musa. Itu firman Allah, ya. Kemudian Allah mengatakan, "Inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Ya. Allah berfirman juga bahwa aku telah memilihmu, ya, di atas semua manusia dengan risalahku dan dengan bikalami, dengan kalamku. Berarti Allah punya sifat kalam. Itu Allah sudah bicarakan sendiri dalam Al-Quran. Ya. Kemudian juga firman Allah, fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Itu juga Allah mengatakan firmannya bahwa fa'asbata li nafsi kalam bihadihil ayat. Fa'idha thabata annahu mutakallimun fakalamuhu qadimun azaliyun. Nah, maka dengan demikian Ahlus Sunnah meyakini bahwa kalau Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah mutakallimun, maka kalam Allah itu qadimun azaliyun. Begitu, ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian masuk pembahasan dibahas oleh Imam Abu Ishaq Al-Shirazi. Falau kana makhlukan. Nah, kalau seandainya kalam Allah itu makhluk. Nah, beliau menafikan pemahaman orang bahwa kalam Allah itu makhluk. Nah, karena ini muncul daripada Yohanna dulu itu. Ya. Masih ada sisa-sisa perdebatan itu pada masa beliau. Lalu beliau katakan bahwa falau kana makhlukan, kalau seandainya kalam Allah itu makhluk, laqala ar-Rahman khalaqal Qur'an wa khalaqal insan. Tapi firman Allah apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Itu kan ayatnya kan? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi apakah kalam Allah Quran ini makhluk atau bukan? Kita katakan bahwa Al-Quran itu kalamullah bukan? Iya, kalamullah itu Al-Quran. Lalu apakah Al-Quran itu makhluk? Kata Abu Ishaq apa? Kalau seandainya Al-Quran itu makhluk, maka firman Allah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman dialah yang mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, dan menciptakan manusia. Jadi yang makhluk manusia, sedangkan Al-Quran 'allama, bukan makhluk. Kalau seandainya Al-Quran itu makhluk, maka Allah akan katakan Ar-Rahman khalaqal Qur'an, khalaqal insan. Nah, baru je dah begah Qurannya makhluk. Bahkan Allah mengatakan khalaqa. Tapi ini bukan khalaqa, tapi 'allama. Yang makhluk yang mana? Yang makhluk manusia. Al-Quran bukan makhluk. Enggak boleh bilang Al-Quran itu makhluk. Ya, enggak boleh kita katakan Al-Quran itu makhluk. Ini untuk menafikan orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Enggak boleh mengatakan. Kenapa? Ayatnya begini. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membantah juga mereka pakai ayat. Ayat-ayat Al-Quran didasarkan pada ayat Al-Quran kemudian dibawa kepada ranah logika. Nah, itulah manhaj Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, manhaj Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau menggali ayat hadis lalu kemudian pakai logika kemudian. Nah, hal ini yang tidak dipakai oleh orang-orang ulama sebelum masa beliau. Ulama sebelum masa beliau pilih diam saja. Persis seperti Imam Ahmad, beri poh ia mendang, makhluk atau bukan, hanang jawab apa, ia mendang. Tapi bagaimana nanti dengan orang yang sudah terpapar? Ya, yang terpapar pemikiran yang hana betul. Sip daim. Abu Hasan Al-Asy'ari berijtihad bahwa enggak sanggup, enggak bisa kita diam saja. Kita harus pakai logika untuk supaya menyelamatkan orang. Nah, mulailah di sini manhaj ilmu tauhid, kan manhaj tauhid. Manhaj ilmu tauhid, tauhid semua kita sama. Iman kita semua sama, tauhid kita sama. Menyenah hana betul tauhid langsung kafir tu. Nyo tauhid tanya beda dua tu. Berarti menyebeda tauhid dua ada gimana? Ilun tauhid drone kan. Menyekan tauhid hoi peluang. Kafir. Iman tanya beda dua tu. Emangnya kalau beda iman satu Hindu, satu Muslim. Nyo betul. Tapi kalau kita sama-sama Muslim, enggak bisa kita katakan nih iman kita beda nih. Ilmu tauhid mungkin ilmiah, masalah ilmiahnya beda mungkin. Lain guraya, lain sumber tanya pernahnya
Boleh jadi beda-beda ilmu kita. Disitulah perlu kepada saling mendengar kepada yang lain. Baik galak, dia tak hukum kau pelaju, hantom pernah tak merenung bagainya. Hantom pernah tak dengar bagainya. Lalu tak hukum menyepan ni, nak betul yang betul. Orang punya ilmu, punya referensi. Itu juga dari ulama. Inilah pentingnya kita menjaga ranah keilmuan ini bagi kalangan para ulama, para pakar yang membahas. Ya, kita menikmati, kita mendengar selama itu adalah sehat adanya, tidak saling menuduh satu sama lain. Maka dikatakan adalah fadalla ala anal insan makhluk wal Quran laysa bimakhluk. Maka ini menunjukkan bahawa sesuai dengan etikat Ahlussunnah wal Jamaah, sesungguhnya insan itu makhluk dan Quran itu bukanlah makhluk.